Aku bereinkarnasi menjadi sebuah pohon yang bisa terus berevolusi. Selama mengorbankan umur hidupku sendiri, setiap bagian dari tubuhku bisa berevolusi. Baru saja tadi, aku menghabiskan 1 tahun umur untuk mengembangkan satu helai daun. Membuatnya bisa dikendalikan pikiranku seperti tanganku sendiri. Membunuh tanpa jejak. Namun sekarang aku tidak berani berevolusi terlalu banyak. Karena aku hanya memiliki 9 tahun umur. Dan belum tahu cara memperoleh umur. Dan tepat saat itu, seekor burung pelatuk mematuk tubuhku. Aku sama sekali tidak bersikap sopan. Seketika terdengar suara angin terbelah. Aku mengendalikan daun yang telah dilatih. Dan menebas burung pelatuk secepat kilat. Detik berikutnya, burung itu hancur jadi kabut darah sebelum sempat menjerit. Dan pada saat itu, aku melihat panel atribut berubah. Umur hidupku bertambah 1 tahun. Saat itu aku langsung bersemangat. Sepertinya aku tahu cara mendapatkan umur. Lalu aku mencoba menyalurkan 1 tahun umur itu ke helai daun lainnya. Daun itu juga berhasil berevolusi. Sejak itu aku sangat mendambakan umur hidup. Untungnya hutan ini penuh serangga dan burung. Tak terasa 1 hari berlalu. Aku tanpa sadar mengumpulkan 10 tahun umur. Total umurku mencapai 19 tahun. Aku langsung melatih 14 helai daun. Merasakan kekuatan yang luar biasa. Hatiku bergelora hebat. Sekarang aku memiliki 500 helai daun. Jika semuanya berevolusi, membayangkan pemandangan itu, hatiku terasa sangat puas. Namun tepat saat itu, teriakan melengking yang menyayat tiba-tiba terdengar dari langit. Sepasang burung gagak turun dari langit. Mereka seolah merasakan sesuatu, dan segera mendarat di tubuhku. Awalnya aku berniat langsung membunuh mereka. Namun aku mendapati salah satu gagak betina tampak hamil. Temuan ini membuat gerakanku terhenti. Aku pun membatalkan perburuan. Tak disangka, sepasang gagak ini justru membuat sarang di tubuhku. Dan keesokan harinya bertelur beberapa butir telur gagak. Hal ini membuatku merasa cukup menarik. Walaupun aku sangat mendambakan umur, namun aku tidak kekurangan beberapa ekor gagak. Maka aku membiarkan mereka tinggal. Hari-hari berikutnya, gagak betina setiap hari mengerami telur. Sedangkan aku terus memburu serangga dan burung kecil. Tanpa terasa, 20 hari pun berlalu. Seluruh daun di tubuhku telah selesai mengalami pencerahan. Saat ini tinggiku juga naik dari awal 3 zang menjadi 4 zang. Namun di hutan pegunungan kuno ini, aku masih terlihat sangat tidak mencolok. Dan tepat saat itu, terdengar suara riuh yang ramai dan menarik. Aku sedikit tertegun, kesadaranku menyapu, dan melihat telur gagak telah menetas menjadi anak gagak. Begitu lahir mereka langsung membuka paruh dan berbunyi keras. Jelas tampak seperti menunggu disuapi. Namun aku tak menyangka, gagak jantan yang pergi pagi ini tidak pernah kembali. Hal ini membuatku samar menyadari sesuatu. Gagak betina juga seakan memiliki firasat. Ia terbang keluar sarang untuk mencari gagak jantan. Setengah hari kemudian, gagak betina kembali sambil membawa sekumpulan serangga. Namun seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sekarat, setelah memberi makan serangga itu kepada anak-anak gagak, gagak betina pun jatuh dari sarangnya ke tanah. Kehilangan seluruh tanda kehidupan. Aku kembali tertegun. Sebenarnya setiap hari aku membunuh banyak serangga dan burung kecil. Namun seranganku terlalu ganas, menyebabkan mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Karena itu 2 gagak dewasa tetap harus berburu setiap hari. Dulu aku tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun jika aku tidak turun tangan, 10 anak gagak ini pasti mati. Baiklah, aku akan membantu kalian. Hari-hari berikutnya, anak-anak gagak semakin dekat denganku di bawah perawatanku. Kini seluruh daunku telah selesai mengalami pencerahan. Baiklah, selanjutnya saatnya mencerahkan akar pohon. Akarku terbagi menjadi akar utama dan akar serabut. Akar utama berjumlah 3, akar serabut berjumlah 100. 15 tahun umur belum cukup untuk mencerahkan akar utama. Hanya bisa mencerahkan akar serabut. Tanpa banyak ragu, aku menyalurkan umur itu ke 1 akar serabut. Selama proses pencerahan, aku merasakan rasa perih menusuk. Sesaat kemudian, akar serabut yang telah tercerahkan menjadi jauh lebih kuat, dan menancap jauh lebih dalam ke tanah. Panjangnya bertambah berkali-kali lipat. Sebulan lagi berlalu dalam sekejap. Aku akhirnya menyelesaikan pencerahan seluruh akar serabut. Tinggiku pun tumbuh hingga 7,5 zang. Di sekelilingku, 10 anak gagak telah belajar terbang, mengitari diriku sambil terus berceloteh. Namun saat itu suara auman tiba-tiba masuk ke dalam kesadaranku. Detik berikutnya aku melihat seekor babi hutan sedang menerjang ke arah tempatku berada. Aku tidak ragu sedikit pun. Aku langsung menggerakkan 500 helai daun. Dalam sekejap babi hutan itu terbunuh sepenuhnya. Saat melihat umur bertambah 750 tahun, aku langsung terdiam. Apa? Bagaimana mungkin? Perlu diketahui umur babi biasanya hanya 20 tahun. Namun aku segera menyadarinya, babi hutan ini tidaklah biasa. Seharusnya ini adalah babi hutan yang telah mengalami pencerahan. Aku pun langsung mengerti, dan segera merasa sangat gembira. Dengan 50 tahun umur, aku
aku bisa mencoba mencerahkan akar utama. Tak lama kemudian, titik-titik cahaya padat mengalir ke akar utama ini. Keesokan malamnya, akar utama yang semula panjangnya 2 zang tumbuh hingga 5 zang. Bahkan aku merasa jika aku mengerahkan tenaga, aku bisa menarik diriku keluar dari tanah dengan akar utama ini. Memikirkan hal itu, aku tak tahan untuk mencoba menggerakkan akar utama ini. Akar besar hitam pekat itu menembus tanah di bawah kendaliku. Namun seiring akar keluar dari tanah, aku langsung merasakan rasa sakit robekan yang tak tertahankan. Bukan hanya rasa sakit, aku juga merasakan krisis hidup. Tidak baik, aku tidak berani ragu. Segera menancapkan kembali akar utama yang telah tercerahkan ke dalam tanah. Benar saja. Akar memang tidak bisa dipindahkan sembarangan. Setelah insiden kecil itu berlalu, aku mendapati panel atributku mengalami perubahan. Pada kolom kemampuan muncul opsi membentuk buah roh Gingo. Namun sebelum sempat menelitinya dengan saksama, aku melihat sesosok putih bersih melintas. Seekor cerpelai salju, ia memiliki bulu putih bersih tanpa celah. Dengan mata hitam mengilap, sangat menggemaskan. Namun cerpelai salju ini jelas bukan cerpelai biasa. Ukurannya 2 kali lebih besar dari cerpelai normal. Tatapan cerpelai itu penuh kewaspadaan. Wilayah di depannya sebenarnya terasa asing baginya. Ia seharusnya tidak datang ke sini. Namun ia tak mampu menahan dorongan di dalam hatinya. Ada aura misterius yang menariknya ke sini. Akhirnya ia berhenti tepat di hadapanku. Dan pada saat itu, aku tiba-tiba mengulurkan beberapa akar untuk membelitnya. Tak peduli seberapa jauh dan cepat ia melompat tetap sia-sia. Namun aku tidak berniat membunuh cerpelai ini. Karena aku bisa merasakan gelombang misterius dari tubuhnya. Gelombang itu mirip dengan tubuhku yang telah dilinhakan. Babi hutan sebelumnya meski juga luar biasa, namun tidak memiliki gelombang misterius sejelas ini. Aku memutuskan untuk mencoba menjinakkannya. Karena aku memiliki kecerdasan manusia, aku cukup paham cara menjinakkan hewan buas. Dengan satu pikiran, aku melepaskan cerpelai salju itu. Benar saja, cerpelai itu langsung kabur. Aku pun tidak sungkan, segera menggunakan akar serabut untuk menangkapnya lagi. Berulang kali seperti itu, di mata cerpelai itu muncul secercah keputusasaan. Akhirnya ia pasrah dan tergeletak di tanah. Berhasil kujinakkan sepenuhnya, aku pun mulai menguji fungsi buah roh Gingo. Buah roh Gingo mengkristal. Dalam sekejap, energi spiritual bergejolak pada satu dahan pohonku. Segera terbentuk sebuah buah Gingo putih keperakan. Pada saat yang sama, satu helai daunku layu dengan cepat. Apa? Mengkristalkan buah roh Gingo. Ternyata harga yang harus dibayar adalah mengorbankan tubuhku sendiri. Untungnya daun ini hanya layu dan kehilangan kekuatan Lin Hua. Tidak sampai benar-benar hilang. Kalau tidak aku pasti akan lebih sakit hati. Buah roh Gingo ini tidak berguna untuk diriku sendiri. Jelas hanya bisa digunakan pada tumbuhan atau hewan lain. Dan tepat pada saat itu, cerpelai salju jelas merasakan sesuatu. Ia mendongak tajam menatap buah roh Gingo di udara. Matanya memancarkan hasrat yang sangat kuat. Tak lama, cerpelai itu pun tak sabar memakan buah Gingo tersebut. Sesaat kemudian ia mengeluarkan raungan kesakitan. Tubuh berbulu itu menghantam sekeliling dengan liar. Dan bersamaan dengan proses itu, tubuh cerpelai salju tumbuh dengan cepat. Jelas ini adalah proses Lin Hua. Beberapa saat kemudian, cerpelai yang telah selesai Lin Hua menjadi jauh lebih akrab denganku. Sesekali ia menggosokkan bulunya ke batang tubuhku. Tiba-tiba, aku mendapati panel atributku bertambah kolom tingkat. Saat ini tingkatku adalah tingkat 1 kelas atas. Kalau begitu, panel juga bisa memperoleh informasi dari dunia luar. Dan akan terus menyesuaikan berdasarkan informasi tersebut. Melalui cerpelai salju, aku memastikan buah roh Gingo bermanfaat bagi hewan. Tanpa ragu lagi, aku kembali mengkristalkan 10 buah roh Gingo. Langsung terbang menuju 10 ekor burung gagak. Setelah setengah jam, mereka pun menyelesaikan proses Lin Hua. 10 burung gagak berubah menjadi sangat besar. Tampak seperti elang raksasa, bulu dan cakarnya menjadi sangat tajam. Laksana senjata. Tak lama, panel informasi mereka pun muncul di hadapanku. Dan tepat saat aku sedang memeriksa informasi itu, begitu mereka bergerak, badai pun terangkat, lalu melesat keluar seperti anak panah dilepaskan. Kecepatan ini benar-benar membuatku terkejut. Setidaknya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini seharusnya efek dari skill kekuatan angin kencang mereka. Namun tepat saat itu, terdengar jeritan tajam dari langit. Kesadaranku langsung menangkap seekor elang jantan. Ternyata itu dia, elang raksasa yang kutemui saat pertama tiba di sini. Elang besar itulah. Kali ini, aku melihat panel informasi elang tersebut. Elang ini ternyata memiliki 2 kemampuan, dan tingkatannya setara denganku. Elang sisik hijau ini jelas bukan lewat secara kebetulan. Aku langsung waspada. Aku bisa merasakan dengan jelas tatapannya ke arahku. Lebih tepatnya, ia mengincar gagak roh dan cerpelai roh salju. Hanya saja tampaknya ia masih segan padaku, sehingga tidak berani turun. Pada saat yang sama, 10 gagak roh dan cerpelai roh salju juga menyadari keberadaan elang sisik hijau.
Mereka tidak berani lagi bergerak bebas. Semuanya bersembunyi di sisiku. Aku bisa merasakan mereka gemetar ketakutan. Meski mereka sudah memasuki tingkatan, namun dibandingkan elang sisik hijau jaraknya masih sangat besar. Elang ini harus segera turun. Kalau tidak menarik perhatian binatang buas lain akan jadi masalah. Elang sisik hijau ini terus enggan turun. Tidak lain karena masih waspada padaku. Kalau begitu, maka aku akan memakai cara ini untuk memancingmu turun.